Autoimun ini jenisnya banyak, Pak. Ada 157 jenis yang terdata. Mungkin dengan perkembangan ilmu pengetahuan bisa saja datanya bertambah, maksudnya jenisnya. Karena kan pengetahuan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat muslim yang sering menonton channel dari Musisi Pensiun, alhamdulillah saya berkeinginan untuk membuat sebuah video-video inspiratif ya, kemudian yang bisa membuat mengambil ibroh dan pelajaran dari perjalanan hidup kaum muslimin dan muslimat. Saya kemarin sudah mewawancari orang yang hijrah. Nah, sekarang ini saya terinspirasi sekali oleh seorang ibu. Seorang ibu ini adalah seorang ibu yang dia diberi kecintaan oleh Allah, ditimpakan sebuah penyakit, dan penyakit ini cukup asing dan masih mungkin bagi masyarakat Indonesia masih cukup asing ya penyakit ini, dan beliau terkena penyakit ini, dan kemudian kita akan dengarkan kisah beliau, lalu kemudian pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa diambil darinya. Kalau menurut saya ini sangat baik dan sangat inspiratif sekali, dan ini baik untuk kita, untuk nutrisi spiritual kita, dan juga wawasan dalam kesehatan kita. Demikian, oke. Saya akan langsung sapa kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat. Alhamdulillah. Ya Bu. Oh iya, langsung saja gitu ya Bu ya. Ibu, bagaimana kalau Ibu perkenalkan biodata diri dulu deh? Ibu siapa, kemudian sekarang biodata diri Ibu, silakan. Oh iya, boleh Pak. Nama saya Ibu Nipi Infante Karimia Kusmawide. Jadi namanya cukup panjang ya Pak. Oh, Masya Allah. Umurnya 48 tahun. Oh, usia 48 Saya tahun. saya tinggal di Bogor Lakeside dengan 2 anak. Yang kebetulan yang pertama sudah menikah, insya Allah mau punya cucu. Nah, yang kedua SMA kelas 2. Oh, SMA kelas 2. Kira-kira itu ya Pak, biodatanya ya? Cukup. Baik. Kemudian Ibu Nipi, kan kita bicara penyakit, tadi saya bicara tentang penyakit ya, seperti itu. Kemudian, Ibu, apa sih penyakit yang diderita oleh Ibu ini apa? Iya, jadi sebenarnya sejak remaja memang ada gangguan kesehatan, Pak. Sejak umur 17 tahun, mungkin waktu itu mulai menstruasi ya, ada ketidakseimbangan hormon. Jadi sejak remaja memang kurang sehat dengan berbagai sakit dan operasi juga. Nah, kemudian dengan serangkaian pengobatan itu, kira-kira 6,5 tahun lalu, saya terdiagnosa autoimun. Apa Bu? Jadi memang penyakit ini, diagnosa apa? ya autoimun, Pak. Autoimun. Kira-kira 6,5 tahun lalu. Iya, memang 6,5 tahun lalu ini juga termasuk sakit yang langka. Jadi dengan sakit ini saya juga belajar banyak untuk tahu sebenarnya sakit apa sih ini gitu. Nah, Bapak ingin diterangkan tentang definisi sakit autoimun ya, Pak ya? Ya, itu yang mau Jadi saya tanyakan, sebenarnya, apa yang dimaksud dengan autoimun itu? ya, jadi mungkin mudahnya gini, Pak. Kalau suatu negara itu mempunyai tentara, misalnya suatu negara punya tentara, nah tentara ini akan keluar jika musuh itu datang ya Pak ya. Jadi musuh datang, tentara keluar. Tapi pada orang autoimun, tentara yang harusnya melindungi negaranya, itu malah menyerang balik ke rakyatnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kami penyandang autoimun ini mempunyai antibodi yang unik Pak. Di mana biasanya antibodi ini keluar untuk menyerang patogen, virus, bakteri dari luar. Tapi antibodi ini mengalami kebingungan sehingga menyerang balik organ-organ sehat yang ada pada tubuh orang tersebut. Begitu Pak kira-kira. Oh, jadi gambaran saya tuh gini, mungkin saya juga selama ini cukup menangkap, harusnya kan tubuh itu punya sistem pertahanan, yaitu kita punya imunitas yang bagus. Nah, ternyata imunitas itu dia bukannya
kalau imunitas itu bukan dia menjaga dari serangan dari luar, keburukan-keburukan dari luar, baik virus atau bakteri, justru dia malah menyerang apa-apa yang sebenarnya harus dia pertahankan di dalam gitu, Bu ya? Iya betul. Jadi dia mengalami kebingungan. Kita bilang sistem imun yang error gitu. Oh, Jadi imun ini harus dipintarkan kembali gitu Pak misalnya. oh, seperti itu ya. Jadi kalau begini sedikit saya agak punya kesimpulan gini. Jadi untuk orang penyandang autoimun dan seperti Ibu, justru mungkin akan bisa bermasalah, benar nggak Bu? Akan bisa bermasalah justru kalau pas imunitas itu semakin tinggi atau ditingkatkan, mungkin bisa bahaya ya kalau dia error Bu ya. Jadi pas imunitas tinggi justru dia malah makin Iya kencang. betul. Betul Pak. Oh, iya, iya. Iya, dianya imunitasnya bukan dikatakan rendah tapi reaktif gitu Pak. Oh, reaktif Ya, gitu dan ya. autoimun ini jenisnya banyak Pak Ustadz. Ya, autoimun ini jenisnya banyak Pak. Ada 157 jenis yang terdata. Mungkin dengan perkembangan ilmu pengetahuan bisa saja datanya bertambah, maksudnya jenisnya. Karena kan pengetahuan terus bertambah. Dari 150 jenis ini, namanya banyak Pak. Yang diserang juga tergantung organnya. Ada yang sistemik, ada yang lokal. Nah, orang taunya yang terkenal tuh lupus, Pak. Jadi orang menyebut autoimun itu ya lupus, padahal tidak. Lupus itu salah satu dari jenis autoimun. Tapi Oh, memang penyandangnya paling banyak, sehingga lupus ini lebih terkenal. Gitu. oke, Bu. Nah, pertanyaan berikutnya saya, oke, Ibu tadi cerita waktu dari dulu Ibu sudah punya permasalahan kesehatan, sering ini, sering itu. Mungkin orang bisa juga Ya. ya mengacu kepada Ibu, siapa tahu mungkin agak lebih waspada gitu ya. Nah, gejalanya tuh biasanya apa sih yang terdeteksi, yang Ibu rasakan sebelum kemudian dapat vonis autoimun ini, dan juga gejala yang cukup spesifik dan gejala yang lainnya tuh apa, Bu? Iya. Jadi gejala itu tiap orang macam-macam, Pak. Tapi kalau yang saya rasakan dulu itu, saya dimulainya dari endometriosis, Pak. Jadi waktu itu mengalami kista saat remaja, itu berulang, Pak. Sampai dioperasi 4 kali dia tumbuh terus. Di lain itu juga saya sering merasakan gangguan kesehatan seperti mudah radang tenggorok, pernah juga radang sendi, pernah juga mengalami anemia, kemudian kurang darah putih kurang, darah merah kurang, kemudian pernah didiagnosa juga talasemia minor. Jadi banyak kejadian-kejadian misalnya kaliumnya drop, elektrolitnya drop. Jadi banyak keluhan-keluhan kesehatan yang terjadi. Ya jadi ya puncaknya kemudian waktu itu saya melakukan pengobatan-pengobatan seperti terapi hormon dan lain-lain karena mungkin sakit itu bisa jadi karena ketidakseimbangan hormon terutama endometriosis. Nah, dari sana kemudian timbullah gejala-gejala yang khas seperti nyeri sendi yang tidak tertahankan, kemudian juga ya mungkin rambut rontok waktu itu yang saya rasakan. Dan dengan berjalannya waktu, nyeri sendi ini diperiksa tidak ketahuan gitu Pak. Kemudian diperiksa ke berbagai subspesialis, akhirnya mulai dapat titik terang. Kelihatannya ini gejala autoimun. Jadi pertama gejala, karena memang masih negatif, saya belum konsumsi obat. Tapi kemudian di tahun-tahun berikut, saya pernah jatuhnya hanya terduduk, tapi reaksi tubuh itu luar biasa. Jadi 7 hari kemudian, kaki saya bengkak, tidak bisa berjalan, memerah, kemudian terasa disayat-sayat gitu Pak dari dalam. Saya ke beberapa dokter, mereka sudah yakin ini autoimunnya sudah mulai jelas tampak gitu. Dari klinis diduga demikian, dilakukanlah serangkaian pemeriksaan secara laboratorium, dikirim ke kota yang lebih besar ya, ke Jakarta, kemudian ahli autoimunnya dari sana, kemudian tegaklah autoimun. Dan kebetulan saya mengalami tidak hanya satu jenis Pak Ustadz, tapi akhirnya terdiagnosa sampai 3 jenis. Gitu Pak. Oh, terdiagnosa sampai 3 jenis autoimun ya. Iya. Oh ya, Iya. saya simpulkan tadi juga bahwa Ibu di masa muda itu bisa disebut pabrik penyakit gitu ya, Bu ya. Ada aja penyakitnya Iya, yang betul. timbul, seperti Iya, itu. ada, iya. Iya. Oh, iya, iya, iya. Masya Allah. Jadi sebenarnya gini Pak Ustadz,
Kalau dibilang orang kaget dengan diagnosa autoimun, mungkin kaget ya Pak. Tapi sebenarnya saya sendiri kalau mau berpikir ke belakang, saya malah senang. Mungkin inilah jawaban atas sakit-sakit saya sebelumnya. Jadi mungkin saja yang dulu tuh sakit-sakit hanya diobati luarnya saja, tapi imun saya belum diperiksa gitu Pak. Jadi Setelah gini. tahu bahwa imunnya error, Iya, iya. Jadi gini setelah Bu ya. tahu dari ya, Jadi apa namanya? Justru Ibu senang karena memang orang yang sakit itu sebenarnya salah satu kebahagiaannya adalah dia bisa didiagnosa ketepatan sakit apa sih, gitu ya. Jadi hingga dari iya betul, iya. dengan demikian ketepatan diagnosa itu akan berakibat kepada ketepatan dari obat yang akan diberikan daripada sifatnya masih dugaan lalu kasih obat ini kasih obat itu kemudian sebenarnya Iya. obat itu tidak diperlukan malah meracuni tubuh lebih banyak dan lebih lama gitu kan Bu? Iya betul Pak. Jadi dengan autoimun ini saya merasa bahwa pangkalnya itu ketemu gitu Pak. Mungkin dulu yang diobati itu gejala-gejala luarnya saja. Tapi dulu mungkin belum sampai berpikir bahwa imunitasnya nih mungkin harus diperiksa. Nah sekarang saya merasa lebih tepat pengobatannya. Jadi gejala-gejala luar bila terjadi juga diobati, tapi si imunnya sendiri juga dididik untuk lebih baik. Oh, iya, iya, iya. Oke, tadi kapan diagnosa autoimun itu ditetapkan, Bu? Dari mulai gejala itu atau dari mulai gejala lah, dulu gejala-gejala sudah mulai timbul dan mulai pabrik-pabrik jadi langganan penyakit itu sampai ditegakkannya autoimun, perjalanan ke dokternya dan pemeriksaan itu berapa lama, Bu, sampai tegak autoimun tuh? Ya, kalau sakitnya sendiri berbagai macam keluhan kesehatan sejak umur 17 tahun, Pak Ustadz. 17 Tapi tahun. kemudian iya, sejak 17 tahun memang suka banyak gangguan kesehatan. Sehingga memang dulu kalau sekolah atau kuliah tuh sering izin, karena memang kondisi kesehatan kurang baik. Tapi kemudian tegak itu setelah tahun 2013, Pak. Jadi memang panjang, Pak. Mungkin di umur saya kira-kira kalau sekarang 48, mungkin 6,5 tahun, di umur 42-an, Pak. Jadi Oh, sakit saya dari umur 17 tahun, kemudian baru terdiagnosa itu sekitar 40 tahunan. Panjang, Pak. oh 40 tahun ya. Nah, arah ke Iya. arah ke penegakan autoimun itu startnya mulai berapa ya? Dari mulai pemeriksaan-pemeriksaan itu dari dokter mulai mencurigai bahwa ini autoimun bukan penyakit Oh borongan ya, biasa itu berapa lama Bu panjangnya itu durasi? kira-kira 6 tahun sebelumnya, Pak. 6 tahun Jadi sampai 6 tahun sebelumnya. Kemudian tegak, ya. 6 tahun ya. Baik, baik kalau gitu. Jadi ciri-ciri sakit itu sudah tampak 6 tahun sebelumnya. Tapi karena saat diperiksa secara medis hasilnya masih negatif, belum dikasih obat, hanya dipantau. Nah, kemudian tahun 2013 itu setelah saya jatuh, diperiksa kembali sudah positif, baru diberi pengobatan gitu Pak. Oh, oke. Ibu Nipi begini. Itu kan Ibu 6 tahun yang lalu ya, lalu kemudian sekarang pasti sudah lewat 6 tahun, mungkin kemajuan teknologi pengobatan dan pendeteksian mungkin saja sudah lebih maju. Bu, apakah autoimun ini penyakit yang sangat tersembunyi, ataukah dia di zaman sekarang ini, di hari ini kita bicara ini, apakah dia lebih bisa mudah dokter cepat mengarahkan pemeriksaan ke sana, apakah bisa cepat tegak Bu diagnosanya Bu? Kalau sekarang pengetahuan itu sudah maju, dokter-dokter Indonesia juga tidak kalah, Pak. Bersekolah juga sampai ke luar negeri. Jadi sekarang autoimun ini familiar, Pak. Ya insya Allah dokter-dokter sekarang lebih mudah mendeteksi. Iya. Jadi artinya kalau dia sering sakit-sakitan berapa bulan sakit ini, istilahnya Iya, mungkin dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun itu sudah bisa diarahkan kecurigaan ke autoimun, mungkin bisa Bu ya? bisa, Pak. Karena memang ada penanda-penanda khususnya, Pak. Oh, ada penanda itu Iya, ya, yang bisa membuat iya, percepatan Bu ya? iya. Ya, biasanya dokter punya penanda sekitar 12. Jika 4 saja dari itu mengarah ke sana, misalnya ada ngilu sendi, ada ruam-ruam misalnya, Ya apa aja Bu? kemudian Apa aja Bu? anemia, banyak Pak. Tapi misalnya contohnya seperti ini.
Ya. kelelahan yang luar biasa, atau rambut yang rontok, kemudian ada gangguan darah, atau ada ruam-ruam, ada ngilu-ngilu sendi, banyak sekali, misalnya ada 12, 4 dari 12 itu ada, misalnya dokter sudah mengarahkan ke sana, apalagi misalnya 8 dari 12 itu ada, seperti yang terjadi pada saya dulu, 7 dari 12 ada. Jadi ada penanda-penandanya, sehingga mungkin spesialis seperti internis bisa merujuk kembali ke subspesialis gitu, Pak. Oh, jadi 4 aja dari 12 penanda itu ada, orang sudah bisa diarahkan untuk penegakan diagnosa autoimun ya, pemeriksaan ini itu ya, Bu ya? Bisa Pak, iya. Ya, 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 ya. Mhm. Ibu Karena apalah memang pemeriksaan ini ya, ya silakan, Bu. pemeriksaan ini kan juga tidak murah ya, Pak. Jadi memang dokter juga Oh, berpikir ada waktunya gitu, Pak. Jangan sampai memang sebenarnya tidak perlu tapi harus diperiksa-periksa gitu, Pak. Jadi memang ada waktu yang pas gitu, Pak. Kapan dokter memutuskan bahwa ini harus periksa lanjutan, demikian. oh begitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Ibu kan mungkin tahu tentang BPJS dan lain-lain. Apakah peserta BPJS yang orang-orang suka yang sekarang ini masyarakat itu ada, mereka punya kesempatan Bu ada akses dari BPJS ini untuk pemeriksaan autoimun Bu? Beberapa teman memang banyak juga, Pak, menggunakan BPJS. Kalau saya kebetulan belum ya, Pak. Ya. Hanya memang saya di Yayasan Autoimun Jakarta itu menjadi survivor, juga relawan di seksi edukasi itu mengenal sampai 5.000 pasien. Mereka banyak juga yang menggunakan fasilitas BPJS, tapi memang tidak semua obat di-cover, Pak. Oh, tapi paling tidak ada pengcoveran dari BPJS Bu ya? Ada, iya Pak. Ada rumah sakit yang mengcover, seperti yang di Jakarta RSCM kan besar. Biasanya ada pemeriksaan lebih banyak yang di-cover daripada di rumah sakit yang tipenya lebih kecil. Obat juga berbeda tiap tempat. Tapi yang saya tahu teman-teman yang BPJS juga bisa survive kok, Pak. Bisa Oh, survive ya. baik, baik. Oke. Itu tadi sekilas tentang penyakitnya. Nanti kalau ada yang mau diskusi atau apa, Ibu mungkin bisa nanti bisa berbagi kali, Bu. Siapa tahu ada yang dari yang mendengarkan video kali ini dan dia kemudian ingin mungkin dia merasa sesuatu ingin ngobrol sama Ibu lebih jauh secara pribadi, dia kontak ke nomor Ibu. Apa Ibu bersedia, Bu? Boleh, Pak, boleh. Oh, boleh ya. Oh, baik, baik. Nanti kita akan Iya. kasih ini ya. Nah, eh, Iya. oke, Ibu Nipi, terus kemudian setelah tadi sedikit pengetahuan tentang autoimun, sekarang saya mau bertanya, ketika Ibu divonis autoimun, lalu kemudian apa yang Ibu rasakan terhadap diri pribadi Ibu sendiri? Secara psikologis dan secara mental Ibu, apa tanggapan Ibu? Lalu kemudian bagaimana tanggapan keluarga, suami, istri, anak, lalu bagaimana tanggapan kerabat, dan kemudian teman-teman, Bu? Iya. Jadi waktu divonis itu terus terang kalau kaget bisa ya, Pak. Tapi sampai misalnya menangis, tidak terima itu saya tidak lakukan. Mengapa? Karena sebelumnya saya pernah divonis yang lebih juga, Kak. Waktu itu saya kira-kira 7 tahun sebelumnya pernah divonis kanker paru. Dan Oh, pengobatan ini sudah pol di Indonesia. Saya sampai melakukan biopsi, artinya ada jarum panjang yang ditusukkan dari belikat saya sampai ke paru-paru. Kemudian saya juga oh, sempat berobat ke Singapura ya Pak waktu itu. Tapi subhanallah. kemudian ternyata diagnosa akhirnya bukan kanker paru. Jadi sebenarnya nyerempet-nyerempet ke arah sana tuh sudah pernah, Pak. Jadi Oh, waktu didiagnosa autoimun ya, meskipun saya dengar dari orang tidak ada obatnya, tidak akan sembuh, saya waktu itu tidak berlarut-larut sedih tidak, Pak. Jadi sama suami juga biasa, sama anak-anak biasa, memang tidak semua orang paham. Tapi yang penting adalah suami sebagai orang terdekat saya, yang saya kenal sejak remaja itu mendukung untuk terus mengantar berobat. Sudah cukup bagi saya itu, Pak. oh, iya, iya, iya. Jadi support dari suami besar, jadi membuat saya semangat itu, Pak. Tapi tidak membuat sedih berlarut-larut, tidak, Pak. Ya. Oke, Ibu Nipi, setahu saya kan saya pernah mengetahui ada orang-orang autoimun itu saya suka baca juga. Jadi mereka tuh kalau mengalami sakit kadang-kadang sakitnya luar biasa dan terus-terusan dalam keadaan terpuruk. Kemudian juga kadang-kadang saya pernah baca ada obat. Oh iya, tolong jelasin sedikit Bu tentang ada yang namanya obat apa ya?
mohon maaf kalau saya salah, itu kayak steroid. Steroid itu Ya ternyata betul. dia untuk menurunkan, jadi justru steroid ini diminum untuk menurunkan sistem imunitas tubuh. Nah, ketika itu diminum nanti timbul gejala penyakit lain di mana sebenarnya imunitas tubuh itu kan untuk menahan sakit. Jadi ketika itu diturunkan, autoimunnya tenang, tapi ada lagi hantaman justru yang berbahaya juga dari tidak imunitas tubuh yang tidak memadai ini. Itu gimana Bu ya? Iya, jadi kalau autoimun itu kan tadi saya bilang macam-macam ya Pak, ada yang sistemik, ada yang bukan Oh, sistemik lokal. Nah, kebetulan saya mengalami yang sistemik. Nah, Sjogren syndrome itu mirip dengan lupus. Jadi obat yang saya konsumsi itu ada yang wajib tuh Pak, seperti vitamin D3, kalsium, juga ada yang disebut kortikosteroid dan imunosupresan. Nah, ini dipakai berbarengan. Kortikosteroid ini digunakan untuk mengendalikan hormon atau misalnya untuk mengatasi peradangan, Pak. Nah, yang satu lagi imunosupresan itu yang untuk menekan sistem imun. Karena sistem imun saya error, reaktif, ditekanlah oleh obat itu agar stabil. Nah, yang bisa memberikan dosis itu adalah internis ahli autoimun agar dosisnya tepat. Karena kalau imunnya ditekan jadi kerendahan, saya juga mudah kena infeksi. Tapi kalau ketinggian reaktif bisa merusak organ sehat yang ada. Jadi dosisnya harus tepat. Dengan dosis tepat itu dibarengi dengan pola hidup sehat, kondisi stabil, nanti obatnya akan tapering off. Jadi akan turun dosisnya sampai bisa saja suatu saat saya remisi total tanpa obat. Atau bisa ya, misalnya memungkinkan remisinya itu ya? parsial setengah. Memungkinkan Pak, asal kita benar-benar menjaga kondisi. Termasuk pola makan, tidak boleh stres, harus positive thinking, banyak Pak. Ya. Jadi memang obat itu digunakan, memang ada efek sampingnya, banyak efek sampingnya, tapi manfaatnya lebih banyak itu Pak, untuk kondisi kami. Ya. Baik. Nah, Ibu, ini mungkin salah satu ruhnya inspirasi yang kita perlu dengar ya, karena apa upaya yang Ibu lakukan untuk mengatasi ini ya, baik secara medis dan alternatif mungkin sudah kita, medisnya sudah seperti itu ya. Nanti tolong ceritakan alternatifnya apa kalau dari yang secara alami. Kemudian ini deh, tentang apa secara spiritual dan mental yang Ibu lakukan dalam menghadapi ini kan gitu. Tiba-tiba Ibu jadi orang yang lemah, minum obat, semua hidup Ibu harus benar-benar tertakar benar-benar nggak boleh lebih sedikit gitu. Lalu kemudian kurang dikit malah gitu juga. Kemudian juga badan kita juga lemah, aktivitas sangat terbatas, lebih banyak mengurung diri dan lain-lain. Apa sih? Tadi pertanyaan saya itu, Ibu olah spiritualnya, kemudian manfaat yang Ibu terima itu apa? Iya, jadi gini Pak, kalau untuk saya, yang sering saya rasakan nyeri Pak, nyeri di tubuh, ngilu dan lain-lain, terutama kalau salah makan. Jadi ada diet yang kami lakukan, contohnya gluten free Pak. Saya tidak tepung terigu, tidak 5P, pengawet, perasa, pemanis, dan lain tidak, menghindari gula. Ini juga baik sebenarnya dilakukan untuk orang sehat juga ya Pak, harus jaga pola makan. Oh iya. Jadi yang saya sering rasakan tuh nyeri Pak, sehingga ada obat nyeri yang dikonsumsi terus. Tapi karena terbiasa nyeri, saya bisa tanpa obat gitu Pak. Jadi kadang-kadang karena kita sudah terkondisikan untuk merasa nyeri, akhirnya kita bisa menerima dan berdamai sehingga tidak harus selalu minum obat nyeri gitu Pak. Jadi dari mindset-nya dulu. Ya. Terus saya juga selain obat medis, saya juga minum rempah-rempah Pak. Kalau kita lihat sejarah dulu, maaf, Belanda menjajah ke negeri kita, salah satunya kan untuk mengambil rimpang-rimpangan ya Pak, rempah-rempah. Karena tahu rempah-rempah ini manfaatnya luar biasa. Seperti kunyit antiinflamasi. Itu boleh kami konsumsi selama memang alami, dibuat di rumah, artinya tidak dicampur dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi saya juga mengkombinasikan pengobat dokter dengan bahan-bahan alami di rumah. Gitu. Boleh, kayak misalnya saya juga minum kencur, sereh, seperti resep-resep yang dari dokter terkenal tuh, Dokter Zaidul Akbar. Kami juga para penyandang autoimun minum sereh, madu, kemudian
jumlah terbatas ya Pak. Kalau madu kan manis, jeruk nipis kami juga pakai. Oh, Masya Allah. Iya. Itu, nah tadi kan secara alternatifnya itu, terus kemudian Ibu, apa yang Ibu lakukan? Apa hikmah yang Ibu temukan secara spiritual dan mental, lalu kemudian Ibu menerapkan apa secara spiritual dan mental ini dari sakit yang Ibu Iya. alami? Jadi waktu sebelum saya autoimun itu Pak, kegiatan saya di bidang sosial sudah cukup banyak Pak. Dengan sakit autoimun ini, maaf, dengan jadi survivor, kami sebenarnya menghindari kata sakit ya Pak, karena sakit itu konotasinya negatif. Jadi kita bilangnya survivor atau Survivor, penyintas supaya kita semangat. penyintas itu apa sih Bu yang sederhananya Bu? Penyintas itu kata Indonesia dari survivor Pak. Nggak ada lagi bahasa yang lebih familiar atau penyintas kan ya? Ya kadang-kadang kita suka bilang survivor, warrior, penyintas. Oh, Maksudnya penyintas. orang yang berhasil survive gitu Pak. Jadi penyintas Oh. kata Indonesianya. Pejuang lah Bu ya? Jadi pejuang betul Pak, warrior. Pejuang autoimun Nah ya? sebelum, ya pejuang Pak. Jadi harus semangat Pak, kalau dibilang Ya, penyakit kayaknya ada itu negatif ya baik. kesannya. Ya. Iya. Ya jadi sebelum didiagnosa ini kegiatan saya sudah cukup banyak Pak. Tapi dengan jadi survivor autoimun ini saya merasa teman saya semakin banyak Pak. Saya bisa berkenalan dengan pasien lain, kemudian karena memang aktif, saya jadi seksi edukasi di suatu yayasan autoimun Jakarta, saya bisa membantu teman-teman. Nah, di sana saya melihat bahwa ada teman-teman yang lebih ringan dari saya sakitnya, ada yang lebih parah dari saya. Jadi kalau saya melihat teman yang lebih parah, ya mau nggak mau saya bersyukur ya Pak, saya masih bisa beraktivitas lebih dari teman tersebut. Tapi kalau saya bertemu dengan teman yang, mohon maaf, autoimunnya lebih ringan, dia juga bisa melihat bahwa saya semangat tuh dengan kondisi saya double autoimun. Jadi saya merasa banyak hikmahnya. Malah sekarang sesuatu itu terasa lebih berarti Pak Ustadz. Karena saya misalnya mampu melakukan sesuatu seperti orang lain, padahal kondisi saya tidak seperti orang lain. Jadi ada kepuasan yang lebih dibanding dulu mungkin. Jadi sepertinya, misalnya dulu saya belum autoimun, saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah, meskipun dengan sakit yang banyak itu biasa. Tapi setelah saya jadi autoimun, saya masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, itu suatu prestasi gitu Pak. Bah ternyata dengan kondisi ini saya nggak melemah, tidak minta dispensasi, dan suami anak melihat bahwa oh ini berjuang nih meskipun sakit, tapi masih bisa kok lakukan ini itu selama terjadwal dan tidak lupa istirahat gitu Pak. Jadi dengan sakit ini sesuatu itu terasa lebih bermakna. Setiap waktu itu lebih berharga gitu Pak. Itu hikmahnya. Jadi dari orang sakit, saya sendiri punya prinsip, dari saya pribadi dan saya suka tularkan juga kepada pasien-pasien rukyah saya, sebenarnya sakit itu, seseorang telah mengalami kesembuhan, ketika dia sudah memahami hakikat kenapa dia ditimpakan itu, kemudian nilai-nilai apa yang Allah perintahkan, dan Allah perintahkan dia untuk mencari nilai-nilai itu hingga terungkap rahasianya, lalu kemudian ketika dia sudah menemukan nilai itu, lalu dia memahaminya dan berdamai dengan sakitnya tersebut, sebenarnya orang tersebut sudah sembuh. Setuju nggak, Bu? Iya betul Pak. Ya. Dengan sakit ini saya juga jadi lebih aware Pak. Contohnya gini Pak, dulu mungkin sebelum saya sakit, makanan itu saya tidak pilih-pilih. Tapi sekarang dengan kondisi ini, oh saya harus back to nature seperti orang dulu. Mungkin saya menghindari goreng-gorengan, saya pilih rebus-rebusan, pilih makanan yang sederhana, olahannya tidak harus yang wah-wah dengan proses panjang. Jadi hidup lebih simpel seperti kembali ke orang dulu. Mungkin dulu saya nggak perhatian dengan masalah ini, banyak jajan dan lain-lain, tapi sekarang saya lebih hati-hati. Jadi hikmahnya ada. Tentu hikmahnya jauh lebih luar biasa ya dibanding dengan sebelum kita menerima atau menderita Iya. atau mendapatkan musibah sesuatu. Oke, baik Bu. Oh iya, Ibu kalau nggak salah pernah saya lihat atau saya baca, Ibu survivornya telah pernah mendapatkan penghargaan ya Bu ya? Bisa tolong ceritain Iya sedikit Bu, betul. tentang prestasi ini Bu, gimana?
Iya. Apa? Jadi penghargaan ini dari 2, Pak. Kebetulan memang dulu saya sebelum diagnosa autoimun pun kan sudah aktif di kegiatan sosial sebagai relawan guru di SLB, Pak. Jadi tanpa sengaja mengejar di sana, karena saya memang mencintai dunia anak-anak, juga terutama dunia anak berkebutuhan khusus, tanpa sengaja penghargaan itu mengalir gitu, Pak, sebagai dedikasi kerja sosial gitu. Nah, Dan saya mencintai itu. hmm. Ditambah pula sebagai pejuang autoimun, saya menjadi relawan di yayasan, membantu teman-teman, itu juga dapat award gitu sebagai volunteer, juga Apa sebagai saksi edukasi. nama judul penghargaannya apa waktu itu, Bu? Oh, namanya Indonesia Indonesia Award gitu, Pak. Idolanesia Award, ya. Itu siapa yang Ya, ngasih itu itu, Bu? dibuat, ya, yang memberikan adalah Yayasan MCF. Jadi MCF ini singkatan dari Marisa Cordoba Foundation yang bekerja sama dengan Menteri Perlindungan Wanita dan Anak, Pak. Dapat penghargaan sebagai seorang pejuang autoimun ya, Bu ya? Iya, itu kebetulan dapat 3 kali, Pak. Oh, Jadi 3 kali nih? tahunnya itu, ya, udah 3 kali ya. Selama mengabdi di yayasan tersebut, Pak. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian apa pengalaman yang paling berkesan, Bu? Selama mengalami sakit ini, apa sesuatu yang paling Ibu berkesan sekali hingga itu bisa dibagi lah. Ibu berpikir bahwa ini layak untuk dibagi. Yang paling berkesan itu apa? Yang berkesan Pasti banyak, banyak Pak. ya, pasti banyak. Iya, Tapi iya. saya minta Ibu berikan satu hal yang menurut Ibu paling Iya. layak Ibu bagi kepada saudara kaum muslimin lain, sahabat muslim. Iya, mungkin begini Pak, karena memang saya bisa menerima dengan keadaan ini, dan dalam keseharian mungkin menurut teman, tetangga, saudara saya juga tetap bersemangat. Jadi kalau menurut teman-teman, sebenarnya itu bisa jadi inspirasi juga Pak, bahwa dalam kondisi yang sebenarnya tidak memungkinkan, kita masih bermanfaat untuk orang lain. Dan penerimaan mereka terhadap saya itu membuat saya lebih semangat gitu Pak. Bahwa ternyata sakit itu bukan halangan, karena memang tergantung mindset kita. Justru dalam kondisi sakit, tapi bisa melakukan sesuatu itu, saya merasa luar biasa. Dan kemudian orang-orang sekitar juga lebih menghargai itu gitu Pak. Jadi sebenarnya hikmahnya banyak. Selain memang saya bilang waktu jadi terasa lebih berharga. Jadi saya lebih memikirkan langkah saya, karena bisa saja, mohon maaf, namanya orang saya kan berpikir bahwa mungkin umur saya tidak sepanjang orang lain, sehingga waktu yang terbatas itu mendorong saya untuk berbuat yang terbaik yang bisa gitu Pak. Jadi sebenarnya luar biasa Pak. Ya. Setiap detik luar biasa. Nah, oh iya, Ibu kondisi autoimun ini kan berarti kadang-kadang mungkin karena lemah, kondisi fisik dia datang kadang menyerang tiba-tiba, dan kita juga mungkin tidak bisa konsisten 100% menjaga makanan dan pikiran kita, namanya juga saking dinamisnya hidup itu kan, kemudian ujian-ujian yang Allah berikan. Nah, kadang-kadang mungkin Ibu ngedrop di jalan, ngedrop lagi di mobil, di kendaraan, atau lagi aktivitas sosial. Ada beberapa cerita nggak, Bu, misalnya? Ada Pak. Pernah waktu itu saya mengajar, kebetulan yang saya ajar ini kan anak berkebutuhan khusus itu ada tunanetra, ada tunarungu, tunagrahita. Kebetulan hari itu saya mengajar keterampilan untuk tunarungu anak-anak yang SD kecil-kecil. Tiba-tiba saya merasa badan saya lemas dan memang perut tidak enak, nyeri, saya pingsan Pak. Jadi sempat ditonton banyak orang, sampai anak-anak, guru semua jadi berhenti mengajar dan berkerumun gitu Pak. Kadang-kadang juga murid-murid itu yang kecil dengan bahasa isyarat atau mungkin anak tunanetra, tunagrahita itu yang mengharukan adalah suka bilang bahwa ibu nggak boleh sakit, ibu nggak boleh mati, ibu harus sehat. Jadi kadang support dari anak-anak itu ya membuat saya merasa berarti gitu Pak.
Melihat mereka khawatir, terus kadang-kadang juga dengan bahasa yang terbatas juga WA saya, ya luar biasa Pak. Jadi ada kesan memang pernah sedang aja tuh pingsan Pak. Oh, jadi memungkinkan ya, Bu, dengan kondisi Ibu ini ada kejadian-kejadian yang menimpa mungkin di tengah jalan atau di tempat-tempat yang tidak Ibu inginkan sebenarnya kan bisa terjadi karena Iya, kelemahan datang tiba-tiba serangan seperti itu, Bu ya? iya. Tapi sebenarnya bisa disiasati Pak Ustadz. Kalau kita sudah merasa tidak enak badan, harusnya tidak memaksakan. Tapi Oh, terkadang semangat kita melebihi fisik kita. Kita betul pikir, ah betul. nggak apa-apa, nanti akan baik. Ternyata tidak. Jadi sebenarnya kita juga harus mengukur diri. Itu pembelajaran juga untuk saya, Pak. Baik 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 baik. Oke. Nah, sekarang cita-cita Ibu yang paling paling cita-cita banyak, Bu ya. Cita-cita Ibu yang paling tinggi sekarang ini apa sih, Bu, yang ingin Ibu wujudkan dari mulai sekarang nih sampai ke mungkin di ujung akhir usia ini apa cita-cita Ibu yang sedang ingin Iya, diperjuangkan apa? iya. Kalau cita-cita, rasanya sudah banyak yang saya inginkan itu sudah terkabul, Pak. Jadi Oh, saya sangat bersyukur dengan keadaan saya, Pak. Artinya, saya lihat suami baik-baik saja, pekerjaan juga baik, anak saya juga dua-duanya baik saja, artinya menyenangkan hati, jadi penyejuk hati. Mereka juga tumbuh jadi pribadi yang tangguh, Pak. Jadi itu salah satu hikmahnya mungkin karena mempunyai seorang ibu sebagai survivor juga volunteer, mungkin dianggapnya tidak mengeluh, tidak menyerah. Jadi tanpa saya suruh juga mereka tumbuh jadi pribadi seperti itu, Pak. oh langsung Kalaupun ada, iya betul, bertauladan anak kepada yang ibunya kali pertama. ya? Iya, padahal saya tidak mengharuskan begitu, tapi itu mengalir saja. Terbukti anak yang pertama masih kuliah sudah minta nikah muda ya, Pak. Mungkin Oh, Bapak, Masya Allah ya. ya. Jadi belum lulus kuliah, tapi insya Allah tahun depan mau jadi ayah. Oh, Dan karena kondisi luas. itu, ya, iya, Oh, iya, iya. kondisi itu kan juga sudah berwirausaha dari lama. Baik. Antar kuliah, wirausaha menjadi seorang ayah berat, tapi tidak pernah mengeluh, Pak. Hmm, Nah, kemudian yang kecil juga yang SMA, cita-citanya ingin jadi dokter ahli autoimun. Ini kan juga suatu berkah, Pak. hmm. Mungkin melihat ibunya jadi survivor autoimun, cita-citanya ingin jadi dokter internis ahli autoimun. Oh, Perjalanan panjang, tapi saya lihat luar biasa semangat belajarnya. iya, iya, iya. Di pesantren, Pak, di Sukabumi. Ya. Dan Jadi, untuk saya ya. sendiri, Hmm. ya, karena ketiga kondisi itu sudah rasanya udah begitu banyak kebahagiaan yang Allah beri, saya kepingin lebih konsen ke akhirat saja, Pak. Oh, Karena memang sampai sekarang juga masih ikut kelas hafalan Al-Quran, juga memulai kembali untuk belajar bahasa Arab, supaya saya paham dengan kalam Allah gitu, Pak. Masya Allah, ya, ya, ya. Ya, Jadi ternyata hikmahnya itu banyak ya, Bu ya. Kemudian secara tidak banyak. langsung tanpa Ibu program, anak-anak itu melihat Ibu seorang yang tangguh, kemudian dia berusaha menyelesaikan, tidak merepotkan orang tuanya, apa-apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi eh, tujuan-tujuan mereka, mereka berusaha untuk menguatkan itu. Jadi Ibu mungkin sebagai orang tua tiba-tiba tahu, Bu, saya mau ini, Bu, saya mau ini. Tapi sebenarnya anak-anak itu udah beres dengan urusan mereka gitu, Bu ya. Iya, alhamdulillah, Pak. Masya Iya, Allah. alhamdulillah. Ya, 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 luar biasa. Nah, sekarang apa pesan dan nasihat Ibu bagi orang penyandang autoimun atau orang yang kena penyakit berat, tiba-tiba dia kena vonis kanker. Sebenarnya autoimun ini berat juga kan dia, kalau dia bisa bermacam-macam dan dia unik Iya, karena sakitnya seperti itu. Bahkan di beberapa tempat itu saya temukan orang autoimun ini yang tidak tertangani dengan obat, itu sakit terus-terusan, dia nggak bisa bangun dan lumpuh seperti itu. Dan banyak juga iya, yang betul. saya temui pasien saya itu meninggal banyak, yang lupus, yang lain-lain, karena badannya digerogoti, habis lah, perutnya buncit, mukanya yang disebut moon face dan lain-lain, tak tertangani itu banyak sekali. Iya, betul. Nah, apa nasihat Ibu bagi orang yang didiagnosa autoimun? Lalu apa nasihat Ibu misalnya bagi orang-orang yang terdiagnosa sakit-sakit yang berat lah ya, yang penyakit-penyakit maut seperti itu. Iya. Bagi mereka pesannya apa? Dan juga yang kedua, pesan bagi orang-orang yang saat hari ini kadang-kadang lupa masih diberikan kenikmatan besar yaitu berupa kesehatan. Silakan.
Iya, kalau menurut saya, pertama jangan menyerah. Karena memang sakit atau tidak itu, kalau menurut saya sudah ada ketentuannya ya Pak. Malah saya dan teman-teman sebagai survivor autoimun itu merasa bahwa kami ini orang spesial yang dipilih oleh Allah untuk bisa lebih sabar, lebih ikhlas, dan bisa menjadi contoh baik bagi yang lain. Jadi di yayasan juga kalau kami berkumpul itu jadi akan lebih kuat, Pak. Nah, ternyata dengan autoimun masih bisa berdaya. Kalau didiagnosa autoimun sudah tegak, sebenarnya satu langkah tadi, Pak. Sudah tertangani, tinggal kita mencari pengobatannya. Daripada diagnosa itu belum pernah tegak dengan berbagai keluhan. Dan juga kalau misalnya kita mau sedih, mau marah, berlarut-larut juga tidak membuat kita lebih sehat, lebih baik, malah sebaliknya. Jadi pilihannya adalah menerima dengan rasa damai bahwa ini ketentuannya dan kita jalani hidup kita sebisanya gitu, Pak. Itu pesan saya untuk teman-teman. Mungkin kalau yang kanker banyak menyamakan dengan autoimun, hanya sebabnya beda, Pak. Kalau kanker karena sel mutant, kalau kami karena imunitas error. Tapi penampakannya mungkin orang suka bingung menyamakan. Begitu Pak, kalau pesan bagi yang sakit. Ya. Jadi jangan ada kata menyerah Pak, karena kalau kita menyerah, biasanya juga mengganggu sistem imun dan sakitnya akan tambah terasa. Ya. Tambah parah ya. Dan untuk yang sehat, mudah-mudahan dengan kesehatan itu tidak terlena ya Pak. Karena kadang-kadang dengan sehat, luang waktu seperti hadis ya Pak ya, kadang-kadang malah membuat manusia terlena. Nah mudah-mudahan bagi yang sehat, malah bisa berbuat yang lebih dibanding yang sakit ya Pak. Kesempatan lebih panjang, jangan sampai menyesal gitu saja Pak. Jadi pesan Ibu buat orang-orang itu jangan menyerah, kemudian tetap berjuang, berjalan, dan menerima takdir Allah. Ini sejalan dengan apa perintah rukun iman ya. Jadi beriman kepada takdir Allah itu adalah beriman kepada bahwa apa saja yang telah ditakdirkan Allah akan menimpa kita, pasti akan menimpa kita, dan apa yang tidak ditakdirkan akan menimpa kita, juga tidak akan menimpa kita. Pena telah diangkat, tinta telah kering. Ini menunjukkan artinya kita itu kalau untuk takdir, fokus kita adalah berusaha menerima, dan sabar. Sabar, menerima, sabar. Itu aja terus, sabar, menerima, sabar. Apa aja semua langkah dan kerangka yang kita kerjakan, maka kita tujukan untuk dalam rangka seperti itu. Karena kalau terjadi sebaliknya kita protes, satu, memang penyakitnya juga nggak akan diangkat, nggak akan berubah apapun. Kedua, tambahan bala. Kata Allah, kalau kamu murka, aku juga murka. Jadi jalan untuk masalah berbagai musibah itu memang diajarkan rukun iman itu adalah makanya fokus kita semua kita kerahkan daya pikiran kekuatan itu adalah bagaimana kita menerima takdir tersebut, berusaha sabar supaya dengan sabar justru kata Allah akan memberikan petunjuk bagi dia, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu, nah yang terakhir saya mau mau minta agar Ibu berikan satu kata mutiara dan pesan. Ibu ini kan kelihatannya sakit, tapi sakit ini jadi berdaya guna. Dengan sakit ini juga banyak hikmah yang Ibu temukan. Nah, saya minta kira-kira apa kata mutiara yang Ibu punya yang bisa kita sampaikan dan kita bisa jadi bahan renungan, Bu? Iya, kalau saya pada anak-anak juga sebenarnya simpel, Pak. Hanya kepingin kita berbuat yang terbaik yang dihadapi sebisa mungkin itu saja, Pak. Dan kemudian mendorong bahwa setiap pribadi itu harus bisa berbahagia dengan cara bermanfaat untuk diri dan orang lain. Itu saja, Pak. Dua itu, Pak. Jadi berbuat yang terbaik. Yang kedua adalah bagaimana bisa bermanfaat, ya. Mencari kebahagiaan itu adalah dengan cara bisa bermanfaat bagi diri dan orang lain, itu saja, Pak. Bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita cakap-cakap ya Bu. Semoga ini saya bisa mengambil inspirasi, mengambil pelajaran,
mengambil manfaat dari apa yang saya dengar ceritanya dari Ibu, dan semoga Ibu dan keluarga tetap mendapatkan curahan karunia dari Allah, dapatkan rahmat, dapatkan taufik dan hidayah Amin. untuk terus bertahan dalam hidup ini, karena memang hidup ini hakikatnya adalah ujian saja. Yang sakit diuji, yang sehat diuji, yang kaya diuji, yang miskin diuji. Hidup ini, seluruh kondisi kehidupan itu hanya satu kalimat, yaitu adalah ujian dari Allah. Dan bagaimana kita tadi menyikapi, cara kita menyikapi ujian-ujian tersebut. Oke, Ibu Nipi, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan di wawancara dengan jarak jauh seperti ini, karena ada keterbatasan ini ya, pembatasan sosial berskala besar ini, karena memang ada hal-hal yang sedang menimpa kita semua, dan semoga juga ini bisa menjadi inspirasi. Apapun keadaan kita sekarang, kita tidak boleh menyerah. Tidak mungkin Allah juga memberikan sesuatu yang melebihi kapasitas kita untuk kapasitas kita untuk bisa mengatasinya. Demikian Ibu, terima kasih banyak. Salam buat keluarga, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman semua, sahabat muslim dari yang suka menyaksikan channel Musisi Pensiun, semoga ini semua bermanfaat. Demikianlah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.